Please don't skip this video di mana dikatakan pada baru-baru ini di mana kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Turki menghasilkan satu alutsista tank yang terbaru yang dikatakan kerja gila, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, guys, Musa bin Muhammad Dream Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja termasuk di Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kalian semua memang mantap, gratis, guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah di akhir-akhir zaman nih, guys. Dan seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia bersama dengan Turki telah melancarkan satu lagi alutsista yang sangat-sangat ngeri, guys, yaitu tank buatan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Turki. Apa-apa pun, jom semak video nih, guys. Wow, ada apa, guys? Gunung. Turun gunung, Kamboja kirimkan pasukan khusus ke Ukraina. Wow, apa lagi, guys? Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Magazines. Oke, 3 berita yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari negara tetangga kita, satu komplek ASEAN, yaitu Kamboja. Yang ternyata tiba-tiba ikut turun gunung, menerjunkan pasukan militer khususnya ke medan laga Ukraina, bos. Dan seperti yang kita tahu, Kamboja pun merupakan salah satu kawan dekat negeri Tiongkok China. Lantas apakah misi pasukan khusus Kamboja di Ukraina? Apakah mereka membantu Ukraina atau malah mendukung Rusia? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita mantap kedua datang dari kerjasama pertahanan baru antara Turki dan Indonesia. Mantap, guys. Selain membeli rudal-rudal balistik dan pertahanan udara Turki, ternyata Indonesia pun juga akan join lagi dengan Turki untuk membuat alutsista sangar baru, bos, yaitu tank anti-ombak yang mampu menyerang dari atas laut. Nah, tank seperti apakah itu? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir berita mantap ketiga datang dari PT Pindad yang ternyata tak mau kalah saing juga menciptakan drone-drone tempur kamikaze alias drone bunuh dirinya, drone bos. kamikaze. Nah, seperti apakah spesifikasi dan kekuatan dari drone kamikaze buatan PT Pindad ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Kita cek. Oke, berita pertama datang dari negara tetangga satu komplek kita, yaitu Kamboja. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Perdana Menteri Kamboja yaitu Hun Sen pun tiba-tiba dikabarkan telah setuju untuk mengirim pasukan militer khusus ke medan laga Ukraina. Dan tak main-main, bos. Pasukan militer khusus itu pun ternyata dikerahkan Kamboja untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Sungguh ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Akhirnya ada satu negara ASEAN yang terseret war di medan laga Ukraina. Dalam laporan yang dirilis pada Rabu 2 November 2022 kemarin, Hun Sen pun menyebut bahwa pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina dalam membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Dan sebagai tambahan informasi, Kamboja pun sebenarnya merupakan salah satu negara yang memiliki pasukan militer khusus yang mampu mendeteksi ranjau darat di berbagai medan. Hal ini pun akibat terjadinya perang saudara di Kamboja selama beberapa dekade lalu, bos. Sehingga menjadikannya sebagai negara dengan ranjau darat paling banyak di dunia. Bahkan lebih dari 1000 km persegi tanah Kamboja masih terkontaminasi dengan ranjau ledak. Nah, di sini rencananya tim pertama Kamboja akan diberangkatkan pada awal Desember, sementara sisanya akan dikirimkan pada awal tahun depan.
Sungguh-sungguh keputusan Ngeri-ngeri yang sedap, cukup bos. ngeri-ngeri tapi tak sedap nih bos. Membantu Ukraina dalam mengatasi ranjau-ranjau Ranjau-ranjau serangan kehidupan. Rusia. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap datang lagi dari Turki untuk Indonesia. Setelah kemarin Indonesia membeli rudal balistik Han dan rudal pertahanan udara Hisar O dan U dari Turki, kini ternyata Indonesia dan Turki pun lagi-lagi join untuk bersama membuat kendaraan tempur baru bos, Amfibi. yaitu tank Anti-ombak. amfibi anti ombak. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Perusahaan pertahanan Turki yaitu FNSS saat ini pun tengah bekerja sama dengan PT Pindad untuk mengembangkan amphibious medium tank atau tank amfibi yang bisa beroperasi di darat dan di laut. Business Development PT Pindad yaitu Afriana Fakri pun mengatakan bahwa saat ini tank ini pun masih dalam tahap prototype. Ini juga masih kita sempurnakan. Dan kebetulan produk ini adalah produk kerjasama dengan FNSS Turki untuk melanjutkan kerjasama kita yang sudah berhasil sebelumnya, yaitu mengembangkan medium tank Harimau Hitam. Ujar Afriana di Indo Defense 2022 G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis 3 November 2022 kemarin bos. Nah, mantap Jos. Satu lagi alutsista terbaru Indonesia bersama negara sahabat kita yaitu Turki. Tank baru hasil kerjasama Indonesia-Turki ini pun memiliki berat 30 ton dengan kekuatan mesin 610 horsepower, 610 horsepower. dipersenjatai dengan sistem RCWS kaliber 12,7 mm dan anggota. pelontar Wow. 40 mm. Besar juga guys. Untuk kapasitasnya, tank ini pun mampu memuat 21 orang yang terdiri atas 3 orang kru dan 18 orang anggota pasukan. Tak main-main bos. Tank ini pun nantinya akan mampu menembus ombak dengan seastate level 4. Jadi ombak yang tinggi pun tank ini masih bisa tahan. Ini kan fungsinya untuk mengangkut pasukan dari kapal ke pantai untuk penyerangan. Dan itu bisa menahan ombak yang lumayan tinggi daripada level 1, 2, dan 3. Jelas Afriana. Bahkan selain itu, tank ini pun mampu melakukan serangan saat berada di atas air atau Mantap, laut. Josku. Mantap Jos. Oke, kemudian berita PT terakhir Pindad. datang dari PT Pindad Indonesia yang kini ternyata drone juga ikut kamikaze, mengembangkan guys. drone kamikaze-nya sendiri bos. Nah, sepertinya makin banyak drone-drone pembunuh bermunculan asal Indonesia nih. Selain PT Dahana yang menciptakan drone Rajata. kamikaze Rajata, PT Pindad pun kini juga menciptakan jenis senjata yang sama bos, yaitu drone kamikaze Mini B. Drone Mini B ini pun merupakan hasil kerjasama dari PT Pindad dengan salah satu startup lokal Bandung yaitu Beta yang diproduksi di Bandung. Berat misilnya mencapai 0,8 kg. Untuk daya ledaknya tergantung pada bahan peledak yang dibawa, dan kekuatan ledak itu selain dari beratnya juga bergantung dari jenisnya. Dan yang digunakan oleh PT Pindad adalah TNT, RDX gila. atau Betul campurannya juga, bos. Nah, drone Mini B ini pun memiliki jarak 25 terbang km. hingga 25 km dan waktu terbang Huh. mencapai 15 menit. Sementara untuk kecepatannya, drone ini pun mampu menempuh kecepatan hingga 250 km per jam. Bukan kaleng-kaleng. Selain itu, drone ini pun juga bisa dikawinkan dengan weaponist drone multifunction yang bernama Rupel Bomber. Drone ini bisa digunakan untuk target ammunition dropping hingga mengangkut kamikaze drone. Namun untuk saat ini, drone yang dibuat oleh PT Pindad dan Beta ini pun masih dalam tahap pengembangan sehingga belum bisa dijual dalam gelaran pameran Indo Defense 2022. Mantap Jos ya bos. Sepertinya industri pertahanan Indonesia kini semakin berkembang pesat. Dan harapan kita semuanya ya semoga di kemudian hari industri pertahanan Indonesia baik itu swasta maupun milik negara bisa menjadi top global dunia ya bos. Amin. Akhir kata seperti biasa Barbar, admin guys. ucapkan tetaplah kalian barbar mantap. dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, Megeze. salam Indomax. Guys, kalau kita tengok ada dua berita yang berkaitan dengan Indonesia. Di mana berita pertama dikatakan Indonesia telah membuat satu tank baru
hasil kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak Turki. Dan yang kedua adalah berita berkaitan mengenai PT Pindad di Indonesia telah mencipta satu lagi drone kamikaze yang dikenali sebagai Rajatah. Kini drone kamikaze ini mampu untuk dihasilkan, diproduksikan di Indonesia sendiri. Jom, mari kita pergi ke berita yang pertama, di mana dikatakan pada baru-baru ini hasil kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak Turki dalam menghasilkan tank. Tapi sebelum itu, kalau kita tengok sebelum itu, di mana Indonesia bersama dengan pihak Turki sudah pun membuat satu jalinan kerjasama dalam mendapatkan rudal balistik. Di mana rudal balistik ni adalah kepunyaan daripada Turki. Di mana pihak Indonesia membeli rudal balistik daripada pihak Turki dan akan dibawa masuk ke Indonesia tidak lama lagi. Dan selang daripada itu, di mana pihak kerajaan Indonesia dan juga pihak Turki menjalinkan kerjasama lagi dalam menghasilkan tank baru, iaitu tank hasil kerjasama di antara Indonesia dan juga Turki, di mana tank ini dikenali sebagai tank amfibi dan dapat melawan ombak di pantai, guys. Dan kalau kita tengok berita yang kedua adalah berkaitan dengan drone kamikaze buatan daripada PT Pindad. Kalau kita tengok berita ini sudah pun dilancarkan sejak 2-3 bulan yang lepas. Dan kalau kita tengok ada agensi di Indonesia iaitu PT Pindad yang membuat penyelidikan terhadap drone kamikaze. Dan kalau kita tengok ujian ataupun segala uji pandu, segala eksperimen berkaitan dengan drone kamikaze ini telah pun dilancarkan dan didapati semasa ujian itu semua dalam keadaan sukses. Dan kalau kita tengok drone ini dalam keadaan yang baik, dan drone ini boleh mencapai sejauh 25 km. Memang sangat-sangat jauh, guys. Dan dianggarkan drone ini mencapai kelajuan 250 km per jam. Memang sangat-sangat laju, guys. Dan kalau kita tengok daya lulu ledak yang boleh drone ini bawa mengikut daripada kapasiti bom yang dianggarkan, yang dimasukkan ke dalam drone ini. Semakin besar lulu ledak yang digunakan di dalam drone ini, semakin kuatlah, semakin hebatlah daya letusan. Jadi kita dapat nampak drone ini sebenarnya kecil-kecil tetapi dia mampu untuk meletupkan satu bangunan. Tidak mustahil, guys. Dia bergantung dengan jenis lulu ledak yang dibawa oleh drone tersebut. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.